Guys, Dirut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah. Satunya di Indonesia. Yesus. Yang sering kita lihat malam hari teman-teman pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jari beliau. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali ya di channel Lihat Official. Pada video ini kita kembali untuk mereaction beberapa video-video TikTok secara random lagi. Nah mungkin ada yang bertanya kok videonya begitu-begitu aja yang direaction, jangan-jangan jadi provokator. Bagi saya tidak sedang menjadi seorang yang provokatif dalam konten-konten ini, tetapi lebih ke memberi edukasi dalam arti apa yang jelek jangan ditiru, apa yang baik silakan diambil. Karena saya juga balance gitu loh, kalau memang ada hal yang positif, apalagi ini kan terkait agama yang dilakukan oleh agama tertentu, ya saya juga memuji hal itu walaupun tidak seiman dengan saya. Demikian sebaliknya, kalau ada hal yang buruk di agama saya contohnya, saya juga menasihati orang-orang percaya ya jangan melakukan ini, dan untuk semua orang ya jangan, ini bukan hal yang patut untuk ditiru gitu loh. Oke, supaya tidak penasaran dengan isi video yang kita reaction, langsung aja kita ke videonya. Ini saya mau minta tidur di garasi. Selamat malam. Where come from? From Russia. 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 Yeah. I'm traveling around the world. Oh, Like what? Yeah. I you have my... were motorcycle to here? No, not motorcycle. Just hitchhiking. I follow truck. You truck to here? Yeah, I follow the truck. You drive? No, Oh, like wow, some people okay. give me a ride. Okay. Yeah. Okay. I'm looking for a safe place to stay, to sleep. You Christian? Yeah. You Christian? Yeah. Tempat untuk tidur. Setelah saya menelusuri akunnya ini, ternyata di beberapa video sebelumnya, karena dia kan keliling ya, dia juga pernah tidur di masjid. Jadi mungkin kalian berkata, oh kalau Kristen pasti baik. Enggak juga ya. Maksudnya bukan Kristen enggak baik, tapi orang ini membuktikan bahwa semua orang juga baik gitulah. Dan di daerah yang berdekatan, dia juga tidur di masjid, diizinkan dan dia masuk. Nah mungkin ada juga yang berkata, karena ada tadi yang tanya apakah kamu Kristen. Nah menanyakan hal seperti ini bukan berarti dalam arti kalau dia bukan orang Kristen atau dia non Kristen maka dia tidak diizinkan, enggak begitu. Tapi lebih tepatnya mereka itu mengantisipasi hal-hal yang tidak apa istilahnya ya, lebih kewaspadalah. Hal-hal yang tidak difikirkan itu ya perlu diwaspadai. Kalau dia beragama Kristen kemudian mungkin gereja apa demi keamanan gereja itu juga lah, lebih tepatnya seperti itu ya. Untuk turis ini luar biasa, dia dari Rusia, kiranya Tuhan terus memberkati dia lah. Mengapa umat muslim hobinya doa di jalan, apa tidak ganggu? Ya tanya, mungkin ada teman-teman yang beragama Islam yang nonton video ini, silahkan beri jawab. Ternyata setelah saya menanyakan di kolom komentar, kenapa bisa menghadiri ibadah, kok bisa masuk gereja? Nah, di akun ini dia jawab sama saya di kolom komentar juga, dia bilang itu menghadiri ibadah atau pemberkatan nikah temannya dia. Jadi temannya orang Kristen diberkati dan dia datang. Dan lagunya tadi saya again kok lagunya begini, ternyata dipercepat sama dia videonya teman-teman. Makanya audionya itu kayak kurang bagus. Kita lanjut. Yang sering kita lihat malam hari teman-teman pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jari beliau. Ya, endingnya kalau bulan bisa bicara ya pasti dia bilang ya dia bohong gitu loh. Saya nggak tahu lah apakah ini hal yang dapat dipercaya atau enggak. Ya kalau dapat dipercaya ya wajib untuk dijadikan sebuah tulisan sejarah lah. Tapi kalau enggak ya untuk apa kita mendengarkan hal seperti itu. Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Agak miris juga ya melihat mereka sampai berebutan seperti itu. Ya, saya tidak menjelekkan bahwa hanya demi mencium ini itu dan sebagainya, enggak, tapi lebih ke karena saking mereka berdesak-desakan dan kebanyakan orang masuk, yaitu terjadi hal-hal seperti ini sampai lompat di atas orang. Kemudian kan ada beberapa kasus yang pernah terjadi juga kan, kalau ada orang Indonesia yang dia curhat di media sosial bahwa dia juga kena tindakan yang enggak benar lah gitu. Kita lanjut. Oh, Muslim. Oh, sorry Bu, maaf ya. Kakek boleh nyanyi. Mana? Biar cuma satu, biar Muslim ya Pak. Boleh. Oke. Oke, siap. Ibu Ratni. Ini saya mayat itu Pak Bu. Mau buka aja ya Mas? Iya, siap Bu Ratni. Yang Ibu apa? Kirim di kau saja Tuhan. Oke, siap. Kirim di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tidak lain sama cuma oleh darahku. Aku hendak kirim di kau yang melindung jiwaku, akan jadi sahabat Tuhan, itu lindung dendam. Bu, boleh kita mau berdoa Pak Ibu Ratni? Boleh. Kita berdoa Bu ya. Tuhan Yesus, di sore hari ini hamba percaya bukan secara kebetulan hamba berjumpa dengan Ibu Ratni kekasih yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau yang tahu hatinya. Banyak kecewa, banyak luka, banyak ketidakmampuan yang mungkin manusia tidak tahu. Di hari ini Tuhan, hamba sebagai abdi-Mu memberkasihkan kuasa kasih-Mu tengah-tengah Ibu Ratni yang ada. Amin. Tuhan, apapun hari ini keadaannya, hamba percaya Engkau Allah yang mengasihi hamba, begitu juga Engkau Allah yang mengasihi Ibu Ratni. Hamba tahu Tuhan, kami tahu Engkau datang bukan untuk satu agama, tetapi untuk semua umat yang percaya kepadamu. Amin. Oleh sebab itu di hari ini Tuhan, biarlah kekuatan yang baru campur tangan kehidupan Ibu Ratni Engkau berkati setiap rumah tangganya Tuhan, keluarganya, kaum keluarganya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan di hari ini hamba berdoa Tuhan, berikan Ibu Ratni damai, berikan Ibu Ratni sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun langkahnya Tuhan untuk dia kembali kepada jalan seperti dahulu, di mana Tuhan Engkau menciptakan dia di dalam dunia ini, bahwa dia seturut dan sesuai dengan kehendak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan secara kebetulan saya berjumpa dengan Ibu Ratni yang ada di tempat ini. Tadi saya menyanyikan sebuah lagu, walaupun Ibu Ratni bukan dengan kita di Nasrani, tetapi Ibu Ratni menyanyikan lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap pujian yang lahir dari hati itu yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, Amin. dimanapun kita berada, apalagi kita sebagai umat Kristiani, jangan kalah dengan keadaanmu, jangan kalah dengan setiap masalah tantanganmu, tetaplah engkau mengiring Tuhan, bahwa Tuhan begitu menyayangi engkau. Dimanapun engkau berada saat ini, tetaplah bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Shalom. Amin. Mantap ya, luar biasa sekali. Saya juga cukup terharu ya menonton video ini. Kalau nggak salah ibu ini dia ada konten YouTube-nya juga dan ada juga di TikTok, dan ini videonya bukan video asli tapi di repost, bukan dari akun aslinya. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting di sini adalah bahwa ibu ini menjadi berkat dan dia mendoakan orang secara random, dan kebetulan dia bertemu dengan ibu ini gitu. Dan ternyata menurut saya mungkin ibu ini sebelumnya beragama Kristen ya, bisa jadi. Makanya dia tahu lagu rohaninya, dan ketika didoakan dia tersentuh gitu sampai dia menangis teman-teman. Mungkin ada beban yang orang lain tidak tahu, yang dia sulit untuk menceritakan. Kita nggak tahu ya. Apalagi kan kita lihat ya, dia sedang bekerja, itu dia sedang kayak membawa sampah atau membersihkannya yang nyapu-nyapu gitulah. Dan ya
mungkin anaknya di rumah sedang bergumul dan lain-lain lah gitu. Tapi luar biasa untuk ibu ini yang doakan juga bagus sekali. Kita lanjut pada video berikutnya. Umat Islam terbesar di Indonesia yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh teladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh teladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Contoh, hanya untuk sebuah pekerjaan kita mau sogok menyogok. Anak kita mau bekerja sebuah instansi, karena begitu keinginannya kita mau bayar uang sogokan 150 juta, 300 juta agar anak kita jadi bisa kerja di tempat yang kita inginkan. Sogok menyogok, ijazah palsu disogok, ingin jadi kepala dinas disogok, ingin ditempatkan di sana, ditempatkan sini, menyogok. Supaya sekolah kita dapat akreditasi, menyogok. Semuanya sogok menyogok. Padahal katanya orang Islam. Bahkan termasuk menteri yang koruptor itu makan uang haram, makan uang haji. KTP banyak Islam, tapi perangai parah pula daripada orang Yahudi lagi. Kalau seandainya juga ya saya berada di posisi yang sama, pasti saya mengatakan hal yang sama kepada orang Kristen. Dan ini bagus banget ya, ceramah beliau ini bagus banget. Artinya ya kita kan dari segi mayoritas, ya harusnya kita memberi dampak yang positif, kita menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau di orang Kristen aja biasanya kalau khotbah, pendeta juga bilang seperti itu ya, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Walaupun kita minoritas secara jumlah, tapi kita harus menunjukkan kualitas iman kita di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Jadi saya rasa ini suatu hal yang baik. Dan untuk orang Kristen ya kalian juga dapat meniru hal ini, menjadi berkat dimanapun kalian berada. Dan tentu ya untuk teman-teman yang beragama Islam ya ini dengarkan ceramahnya Pak Ustadz ini. Luar biasa banget. Kita lanjut. Satunya di Indonesia, Yesus. Nama ini satu-satunya nama Yesus. Jelas. Oh mana bang Yesus? Aman? Kata-kata hari ini bang? Ya luar biasa bang. Salam Garuda. Garuda. Ya ndak salah sih namanya itu, tapi masalahnya bisa salah panggil gitu loh. Kalau kita sedang berdoa tiba-tiba dia noleh gitu loh, padahal kita maunya menghadap yang ke atas, tapi ini kok di hadapan Pak polisinya gitu. Karena kan di luar negeri kan banyak juga yang bernama Jesus ya, ada dari Filipina dan beberapa negara lain. Jadi memang namanya mereka itu nggak salah gitu, nggak salah bagi saya. Memang karena memang itu nama, hanya saja jangan sampai Yesus Kristus dari Golgota. Nah itu itu identitasnya Yesus Kristus gitu. Yesus Kristus Yesus Kristus yang lahir dari Bethlehem dan kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Nah gitulah. Guys, Dirut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah 2,4T. Dana syariah 2,4T guys. Nih orangnya. Kalau dari tampangnya sih sepertinya bukan Cina, bukan juga Yahudi ya. Coba kita tanya Mbak Google. Taufik Al-Jufri etnis apa? Taufik Al-Jufri adalah turunan Arab. Coba kita tanya lagi. Apakah marga Al-Jufri turunan Nabi? Al-Jufri adalah salah satu marga turunan Nabi. Gua nggak anti sama Arab, gue cuma pengen nanya. Mana kemarin yang ribut-ribut soal Harvey Muiz? Giliran Arab nipu duit umat 2,4T, diem-diem bae ente. Dasar serbet warteg.
Iya juga ya, katanya dia telusuri tadi keturunannya dari mana, tapi kok endingnya korupsi ya. Nah ini dia, jadi status eh, keturunan apa dia itu tidak pernah menjamin sebenarnya seseorang itu untuk tidak berbuat yang jelek, untuk tidak berbuat dosa, tetapi itu kembali pada diri seseorang. Nah, kalau dalam konteks kekristenan ya tentu dimulai dari diri sendiri yang telah mengalami anugerah Allah atau telah menerima anugerah dari Tuhan itu sendiri, itu keselamatan. Dia harus menjaga dirinya, menjaga kekudusan hidup, menjaga semua perilakunya, karena semua orang itu tidak akan pernah luput dari dosa. Mau dia jabatan apa, mau dia sekaya apapun, mau dia juga semiskin apapun, mau dia juga seberapa pengaruh pun di tengah masyarakat, itu tidak pernah menjadi persoalan, itu tidak menjadi penjamin. Tapi yang menjamin dia adalah yaitu karena dia mengizinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hatinya, dan ya itu tadi karena dia telah diselamatkan. Itu luar biasa kalau dalam kekristenan, tapi ini tadi tidak menjamin ya. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan beberapa video yang kita sudah reaction, silahkan berikan like kalian, silahkan komen-komen di bawah, berikan tanggapan kalian tentang video yang kita sudah reaction. Silahkan beri dengan tanggapan yang positif lah ya, jangan hal-hal yang negatif yang di komen. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.